Informasi penting bagi pensiunan mulai hari ini, siap-siap 10 Juni 2025. Ada informasi penting untuk pensiunan mulai 10 Juni 2025. Kemudian informasi kedua terkait dengan nominal gaji pensiunan terbaru mulai Juli 2025 atau tepatnya mulai bulan depan. Kemudian informasi terkait dengan bocoran dokumen reformasi pensiun yang ternyata telah bocor ke publik. Akhirnya skema fully funding siap-siap untuk pensiunan PNS. Tiga informasi ini kita sampaikan pada pagi hari ini di Minggu 8 Juni 2025. Berikut informasi selengkapnya. Kita masuk dulu di informasi pertama terkait dengan siap-siap 10 Juni 2025. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa hari ini adalah hari Minggu, tanggal 8 Juni dan besoknya 9 Juni dan Selasa 10 Juni 2025. Itu artinya karena Senin 9 Juni itu masih cuti bersama, sehingga kantor-kantor pelayanan Taspen ataupun kantor-kantor mitra bayar Taspen akan buka kembali pada tanggal 10 Juni 2025 yang jatuh pada hari Selasa. Sehingga bagi Bapak Ibu yang akan melakukan pengurusan terkait dengan hal-hal dokumen, pensiun, dan sebagainya, itu bisa dilakukan di hari Selasanya. Ya, karena hari Senin masih libur cuti bersama. Nah, itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin mengurus hal-hal terkait dengan pensiun bisa datang ke kantor Taspen atau kantor mitra bayar pada mulai 10 Juni 2025. Dan kita masuk di informasi kedua terkait dengan nominal gaji pensiun terbaru yang akan diberlakukan mulai Juli 2025. Apakah sudah ada kenaikan di Juli 2025 dan berapa persen kenaikan gaji yang akan diterima oleh para pensiunan? Nah, pemerintah telah resmi menetapkan gaji pokok dan tunjangan pensiun PNS ya. Tunjangan pensiun PNS yang akan dicairkan pada bulan Juli 2025. Nah, sebelumnya para pensiunan telah mendapatkan gaji di Juni, bahkan di Juni ini dapat 2 kali gaji, gaji Juni dan gaji ke-13. Yang ternyata nominalnya itu masih seperti bulan-bulan sebelumnya, yang artinya belum ada kenaikan gaji di tahun 2025 khususnya di bulan Juni. Dan di sisi lain juga pensiunan diharuskan waspada terhadap banyaknya penipuan. Ada beberapa pensiunan yang memang telah mengalami penipuan yang hilang ratusan juta rupiah di uang tabungannya. Dan bahkan baru-baru ini polisi telah menangkap modus baru bagi uh, penipuan bagi pensiunan yang mengatasnamakan Taspen. Nah, modusnya adalah para penipu mengirimkan SMS atau pesan melalui WhatsApp, kemudian Bapak Ibu diminta memperbarui data diri, kemudian mengklik link yang telah disediakan dan melakukan transfer dengan biaya materai dan sebagainya. Nah, padahal itu adalah modus mereka untuk melakukan perekaman data Bapak Ibu melalui M-Banking. Jadi, bagi Bapak Ibu yang menggunakan M-Banking itu harus waspada, jangan sembarang-sembarang mengklik link yang telah diberikan seseorang. Jika ragu, silakan menghubungi kantor Taspen terdekat. Kemudian menjelang bulan Juli juga Bapak Ibu jangan lupa melakukan autentikasi karena awal-awal bulan itu lebih bagus selalu diingatkan Taspen untuk melakukan autentikasi di awal bulan. Kemudian kita masuk di gaji di Juli, apakah sudah ada kenaikan? Nah, gaji pokok pensiun ASN 2025 yang akan diberlakukan mulai bulan Juli 2025. Nah, apakah sudah ada kenaikan? Untuk golongan 1, gaji yang akan dicairkan untuk pensiunan sementara ini ya. Golongan 1 akan mendapatkan gaji terendah di angka 1.748.100. Ini golongan 1 ini sama semuanya. Sedangkan tertingginya untuk 1A mendapatkan gaji hingga 1.962.200. Kemudian untuk golongan 1B mendapatkan gaji pokok tertinggi di angka 2.077.300. Kemudian 1C gaji pokoknya bisa dapat 2.165.200.
Dan 1D bisa mendapatkan gaji pokok hingga Rp2.256.700. Ini baru gaji pokok saja, belum termasuk dengan tunjangan suami istri, tunjangan pangan, dan tunjangan anak, yang tentu akan menambah nominal gaji pokok pensiun ini, yang akan dicairkan di bulan Juli nantinya. Kemudian kita masuk di golongan 2. Adapun golongan 2 juga memiliki gaji pokok terendah di angka Rp1.748.100. Sedangkan tertingginya 2A bisa mencapai gaji pokoknya Rp2.833.900. Kemudian 2B Rp2.953.800 untuk gaji pokok tertingginya. Kemudian 2C gaji pokok tertinggi mencapai Rp3.078.700 dan 2D gaji pokok tertinggi mencapai Rp3.208.800. Selanjutnya, kita masuk di golongan 3, gaji pokok pensiunan PNS ASN 2025 yang akan dicairkan di bulan Juli untuk golongan 3. Golongan 3 memiliki gaji pokok terendah di angka Rp1.748.100. Sedangkan untuk tertinggi 3A gaji pokoknya mencapai Rp3.558.600. Kemudian 3B gaji pokok tertinggi bisa mencapai Rp3.709.200. 3C, gaji pokok tertinggi mencapai Rp3.866.100 dan 3D, gaji pokok tertinggi mencapai Rp4.029.600. Lanjut ke golongan 4. Golongan 4 memiliki gaji pokok terendah di angka Rp1.748.100, sedangkan 4A gaji pokok tertingginya bisa mencapai Rp4.200.000. 4B, gaji pokok tertinggi bisa mencapai Rp4.377.800. 4C, gaji pokok tertinggi bisa mencapai Rp4.562.900. 4D, gaji pokok tertinggi mencapai Rp4.755.900. Dan 4E, gaji pokok tertinggi mencapai Rp4.957.100. Nah, inilah gaji pensiun pokok yang akan dicairkan di bulan Juli 2025 nanti. Adapun gaji itu masih menggunakan PP nomor 8 tahun 2024, yang artinya kenaikan gaji untuk bulan Juli hingga sementara ini belum ada. Jadi masih sama dengan gaji Bapak Ibu sebelumnya. Jadi untuk 2025 ini belum ada pemerintah menerbitkan aturan terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, masih belum ada. Walaupun rencananya pemerintah itu memang memiliki keinginan untuk menaikkan gaji pensiunan, tetapi hingga saat ini aturannya belum terbit. Nah, itu terkait dengan gaji pensiunan yang akan dicairkan pada bulan Juli 2025. Kemudian kejelasan skema pensiun fully funded. Mengapa skema pensiun baru masih belum jelas, apalagi sekarang sudah memasuki bulan Juni 2025. Walaupun pensiunan sering mendapatkan kabar gembira tentang pesangon 1 miliar untuk pensiunan PNS yang kembali mencuat. Namun, hingga pertengahan tahun ini sudah memasuki bulan Juni, dan sebentar lagi memasuki bulan Juli masih belum ada kejelasannya. Bagaimana informasi sebenarnya terkait dengan skema pesangon pensiun fully funded ini? Apakah jadi diberlakukan atau tidak? Nah, pemerintah melalui Kemenkyu memang menyampaikan bahwa pensiun baru yang dikenal dengan istilah fully funded ini masih dalam tahap pembahasan dan butuh kajian yang mendalam. Kemudian, isu ini bahkan telah masuk ke dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, sebenarnya ini sudah masuk ke dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 pemutakhiran terkait dengan reformasi pensiun. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di box 4 di halaman 93, memang di sini ada judulnya Reformasi Perlindungan Hari Tua bagi ASN. Dan di sini juga pemerintah rencananya memang untuk reformasi ini menjadi suatu hal yang bersifat urgent atau mendesak.
Ya, jadi pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun itu merupakan kebijakan yang bersifat urgent. Sehingga arah reformasi program pensiun nantinya ke depan itu akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing. Ini untuk PNS yang ada saat ini, itu nanti direncanakan akan ada perubahan skema programnya. Kemudian untuk PNS baru dan P3K itu direncanakan nanti ada pengembangan program baru. Ya, seperti itu. Jadi dua kelompok besar yang akan mendapatkan apa namanya? Dua kelompok besar terkait dengan reformasi ASN ini. Kemudian pemerintah juga memastikan bahwa untuk PNS baru ini dipastikan tidak akan mengalami penurunan manfaat pensiun. Kemudian di samping itu juga program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan berbasis THP. Jadi direncanakan nanti ya akan menggunakan skema iuran pasti nantinya untuk program pensiun bagi PNS baru dan P3K yang akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti. Nah, skema fully funded ini memang sangat kompleks ya, bahkan beberapa pejabat mengatakan untuk di tahun 2025 ini masih berat untuk diterapkan. Nah, ini ya. Jadi fully funded itu sangat kompleks, jadi masih menjadi misteri apakah bisa diterapkan di tahun 2025 atau tidak. Kemudian di sisi lain juga skema fully funded ini adalah sistem pensiun di mana nanti pensiun itu akan iurannya bersumber dari pemerintah sebagai pemberi kerja dan sebagai peserta itu sendiri yang juga akan melakukan iuran. Dan direncanakan nantinya dana ini kemudian diinvestasikan oleh lembaga pengelola seperti Taspen dan hasilnya digunakan untuk membayar manfaat pensiun. Kemudian berbeda dengan pensiun skema PSU Go yang digunakan saat ini, di mana dana pensiun ASN itu dibayar langsung oleh APBN. Sehingga sistem fully funded dinilai lebih berkelanjutan karena tidak membebani anggaran negara secara langsung dari tahun ke tahun. Namun kendalanya adalah transisi, terutama bagi ASN yang sudah lama bekerja dan terbiasa dengan pola PSU. Nah, jadi bagaimana dengan kejelasannya di tahun 2025 ini? Fakta penting yang memicu dorongan reformasi adalah APBN yang semakin terbebani untuk membayar pensiun. Data menunjukkan belanja pensiun meningkat dalam tiap tahun, sementara kontribusi ASN terhadap dana pensiun masih sangat minim. Pemerintah juga menyadari bahwa jika tidak diubah, skema yang ada saat ini berpotensi mengancam stabilitas fiskal jangka panjang. Bahkan pada akhir 2022, Korpri juga sempat secara resmi meminta pemerintah segera beralih ke skema fully funded agar ASN bisa mendapatkan manfaat pensiun yang lebih layak dan berkeadilan. Mengapa belum jalan di 2025? Menurut Kemenkeu, dua faktor utama penghambat adalah yang pertama adalah kekuatan anggaran. Jadi mengapa skema pensiun ini masih belum jelas di tahun 2025? Menurut Kemenkeu, ada dua faktor utama penghambatnya. Yang pertama itu adalah kekuatan anggaran. Mampukah pemerintah menyisihkan dana untuk transisi skema? Kemudian, manfaat real bagi ASN. Apakah sistem baru ini benar-benar menjamin kesejahteraan pensiunan? Hingga kini, pemerintah masih menyiapkan landasan hukum dan peraturan pelaksana termasuk kemungkinan perubahan peraturan pemerintah terkait pensiun ASN itu. Meskipun pesangon 1 miliar masih menjadi mimpi besar bagi ASN, jalan menuju realisasi masih panjang. Pemerintah tengah menyusun kerangka kerja yang komprehensif agar kebijakan ini tidak sekedar wacana, tetapi menjadi kebijakan berkelanjutan yang adil bagi semua pihak. Jadi kita diharapkan untuk terus bersabar hingga aturannya terbit dan diumumkan oleh pemerintah.